Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Subang, saya akan coba terus membahas kasus Subang pagi ini atau subuh ini. Tapi seperti biasa, saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe, menonton, dan juga komentar di channel YouTube saya. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin ya robbal alamin. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, yang sedang sakit. Semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Dan almarhumah Ibu Tuti dan Amelia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Kita support juga kepolisian Indonesia. Semoga di hari jadinya ini pihak Polri, khususnya Polda Jabar, bisa mengungkap kasus ini. Apalagi sesuai amanat dari Bapak Presiden untuk segera bisa, jangan sampai polisi kalah oleh penjahat. Nah, itu kata-kata daripada presidennya yang kita kutip di Hari Bayangkara Polri Indonesia ya. Polisi jangan kalah oleh penjahat. Nah, mudah-mudahan deh dengan ada statement dari pihak dari Bapak Presiden supaya memecut Bapak Polri kepada jajarannya, kepada Kapoldanya, untuk bisa menyelesaikan tuntas perkara-perkara yang belum tuntas. Mudah-mudahan, amin ya robbal alamin. Support terus kepada pihak kepolisian. Satu hari saya tidak mengupload kemarin karena ada sesuatu hal dengan YouTube saya. Ya pokoknya ada sesuatu hal gitu ya. Saya akan coba pagi ini. Begini, barangkali kalau saya marilah kita sama-sama berpikiran sehat. Ya kita berpikiran sehat saja bahwa bagaimana kalau misalkan YouTuber semua pada tutup, berhenti, waduh, bahaya itu, sepi nantinya. Jadi ya kita berpikiran sehat saja. Baik, Kompolnas ya. Kompolnas mengadakan gelar perkara waktu beberapa hari ke belakang, dan kita tahu bahwa tugas Kompolnas itu adalah melaporkan semua kegiatannya kepada Bapak Presiden dan artinya mengawasi daripada kegiatan Polisi Indonesia, Polri ya. Nah, dan Kompolnas juga diberikan hak dan wewenangnya. Dan disampaikan di statement waktu itu, yaitu Bapak B ini, ada satu hal yang memang menarik, yaitu adanya pemeriksaan terhadap saksi yang akan dikhususkan, juga adanya alternatif motif. Sebenarnya pertanyaannya, alternatif motif ini apa nih? Ya, apakah ada alternatif, ada hal yang lain di luar motif yang memang sudah diperiksa sehingga sedikitnya mengarah ke arah yang dicurigai seperti itu. Tapi yang jelas bahwa sekarang ini tentunya dengan munculnya Kompolnas ya, gelar perkara dengan pihak Polda Jabar yang dihadiri seluruh jajaran bagian Reskrim ya, tentunya ini akan memecut pihak Polri, khususnya Polda Jabar di bagian Reskrim ya, untuk segera menuntaskan kasus ini. Karena yang dibahas adalah kasus Subang. Kalau sudah dengan hubungannya dengan Kompolnas, ya Kompolnas kan sudah tingkat nasional ya, di atas seperti itu. Berarti hubungannya dengan jajaran atas, langsung di bawah Presiden kan. Artinya keseriusan itu pasti akan terpecut dari pihak Polda Jabar dengan adanya pihak Kompolnas mengadakan gelar perkara. Ada hal-hal yang menarik tadi yang saya sampaikan, bahwa dari pernyataannya Pak B ini bahwa ada alternatif motif dan akan ada beberapa saksi yang diperiksa lebih intensif. Bersiaplah kepada para saksi ya, pada para saksi untuk bersiap-siap. Kan ada pemeriksaan ulang dari pihak kepolisian, mungkin saja itu bisa terjadi ya, karena
kebohongan-kebohongan yang pernah dilakukan oleh beberapa saksi tentunya akan terungkap di sini. Ya, sekian lama gini, pada saat kebohongan itu dilakukan salah satu orang, maka suatu saat akan melakukan kebohongan yang lain, dan pada suatu saat maka dia akan lupa akan kebohongannya. Dan ini yang akan dikejar oleh pihak kepolisian tentunya. Seperti halnya kasus Jessica, begitu banyak sudah ada bukti-bukti termasuk CCTV yang mengarah, walaupun hanya tertutup oleh cover bag, ya, tetapi clue-nya itu banyak mengarah ke Jessica. Tapi begitu alot, pihak kepolisian belum bisa, pihak pengadilan belum bisa memvonis, gitu ya. Tetapi akhirnya pada saat tertentu diputuskan oleh pihak hakim bahwa Jessica bersalah. Suatu saat kasus Subang pun sudah ada. Kita yakini bahwa pihak kepolisian sudah mengumpulkan beberapa saksi, begitu banyak, lebih dari 100 orang. Kemudian barang bukti juga lebih dari 100 orang, ya. Adanya 10 titik TKP, adanya ahli-ahli yang diturunkan. Nah, ini kan udah luar biasa. Tentunya pihak kepolisian sudah mengantongi ke arah-arah nama tersangka. Walaupun memang adalah yang dikhawatirkan oleh pihak kepolisian adalah belum adanya dua alat bukti yang sangat kuat untuk menetapkan seseorang jadi tersangka yang nantinya akan dilaporkan kepada pihak kejaksaan. Nah, ini mungkin belum kuat dari saksi-saksi yang sudah terperiksa. Walaupun ke arah-arah saksi itu dugaan tersangka sudah ada, cuman ya itu belum kuat, karena kalau sudah kuat tidak akan tunggu lagi. Nah, permasalahannya adalah seberapa kuat dan seberapa lemah saksi dari saksi-saksi yang sudah terperiksa, seberapa kuat dan seberapa lemah sehingga pihak kepolisian belum berani untuk menetapkan tersangka. Karena tersangka itu kan munculnya dari saksi terperiksa, ya. Setelah diperiksa sekian lama, barulah pada penetapan terhadap tersangka. Nah, ini apa ya yang membuat pihak kepolisian begitu berat untuk menetapkan seseorang jadi tersangka. Tidak mudah memang. Bukti-bukti ilmiah yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak kepolisian tentunya akan dilaporkan nanti di pihak pengadilan. Bukti ilmiah, ya. Karena kalau bukti-bukti yang lain itu susah untuk bisa dipertanggungjawabkan nanti, ya. Bukti ilmiah lah yang akan itu. Tapi kita lihat bahwa tidak sedikit, ya, di lapangan CCTV, saya yakin radius 0 sampai 100, 200, 300 meter, apakah tidak ada CCTV yang on? Ya, tapi jelas ini sudah ada di pihak penyidik. CCTV yang akan melihat pergerakan-pergerakan, apakah ada pergerakan orang-orang yang dikenal, ya, orang-orang yang dikenal, karena kan pergerakan itu banyak di sana, teman-teman. Apakah ada pergerakan-pergerakan orang yang dikenal yang berhubungan dengan korban khususnya, ya, baik dari orang dekat, orang dari orang yang terdekat dengan pihak korban, ya, tentunya maksudnya ada hubungan dengan pihak korban. Apakah ada dari CCTV pergerakan-pergerakan dari radius 0 sampai 500 meter barangkali? Apakah memang tidak ada sama sekali? Kita yakini bahwa tidak, walaupun misalkan begini. Misalkan, ya, seorang pelaku dia mempersiapkan diri, kemudian dia mengetahui titik-titik CCTV yang ada di jalan radius 0 sampai 500 meter. Tapi pasti tidak akan semuanya diketahui. Misalkan kalau memang dia melacak, ya, sebelum melakukan pergerakannya dia lihat pantau CCTV.
Itu saya kira tidak mudah itu untuk memantau satu-satu CCTV, kan tidak bisa juga ya, karena kan tidak tahu di mana ada CCTV letaknya kan. Bisa jadi satu dua bisa lah, misalkan kalau misalkan yang terdekat dari TKP misalnya yang diketahui kan. Tapi kan ada CCTV lain yang kita ketahui waktu saya sempat lihat di salah satu tempat bengkel jok motor kalau nggak salah ya, itu itu on ya. Kalau saya lihat kalau saya pernah ke sana juga saya lihat ya, itu dari jalur masuk dari mulai pertigaan ya, dari mulai ujung Patung Nanas menuju ke pertigaan Tugu Cagak, kemudian menuju ke rumah TKP itu saya lihat ada pasti itu beberapa CCTV, apalagi di sana ada kantor bank ya, di sana ada rumah makan, di sana ada toko besar, di sana ada toko besi. Pasti itu di antara toko-toko itu atau bank, di sana ada bank saya lihat ya, itu pasti ada CCTV yang mengarah. Masa sih tidak ada pergerakan? Memang kita yakini bahwa pergerakan kan pasti banyak manusia yang lewat. Yang tadi saya sampaikan, apakah ada tidak orang yang terlihat pergerakannya, terutama di jam krusial, dari jam 12 malam sampai jam 7. Ada tidak pergerakannya? Kalau saya lihat di situ ada beberapa CCTV yang saya lihat tuh ya. Kemudian kalau ngarah ke dari kan ini, dari mulai Ciseti itu rumah TKP, kalau saya arahkan ke arah timur sampai ke Tugu Nanas itu ada beberapa CCTV. Kemudian kalau misalkan dari mulai TKP ke arah Kulon, ke arah Sagala Herang ke sana ya, ke arah Purwakarta, itu ada beberapa CCTV yang malah sempat begitu adanya di salah satu jok motor kalau tidak salah ya. Nah itu ada CCTV yang on, dan pasti di sana juga ada CCTV yang lain. Karena kalau dilihat ke arah Kulon juga di sana memang tidak seramai ke arah timur. Kalau ke arah timur memang lebih ramai. Memang kalau ke arah Kulon cuman sampai beberapa kilo saja ya. Tapi memang masih ada toko-toko besar di sana juga. Di sana kalau tidak salah ada tempat pemerintahan juga di sana ya. Nah, kalau ke arah Bunihayu, ke belakang dari TKP, itu juga saya lihat ada CCTV, yaitu di salah satu pabrik yang berwarna biru di sana. Saya lihat ada CCTV di situ, dan CCTV itu mengarah ke jalan. Jadi kalau dari sudut-sudut dari jalur-jalur jalan besarnya ada itu CCTV. Tapi apakah tidak terlihat terpantau ada pergerakan-pergerakan khususnya di jam-jam krusial? Walaupun bisa berbohong sebenarnya, misalkan gini, terlihat seseorang saksi misalkan lewat dari CCTV itu bisa aja berbohong, saya mau ke arah sana, tapi misalkan gini, saya mau ke arah sana, saya mau ke saudara, tapi itu bisa dikejar sama pihak kepolisian, ya, dikejar terus, kalau misalkan ke arah mana, siapa yang ditemuinya, kalau memang ketemu, ditanyakan orangnya kan, jelas itu pekerjaan pihak kepolisian, itu lebih sudah jadi makan pihak kepolisian lah gitu ya, tidak usah diterangkan lagi. Tapi ya itu permasalahannya. Sampai saat ini kenapa belum bisa juga terungkap? Ini permasalahannya. Mudah-mudahan dengan adanya Kompolnas, gelar perkara dengan pihak Polda Jabar, ini sebagai titik terang bahwa kasus ini akan terungkap. Dan mudah-mudahan dengan semangat yang dipicu oleh Pak Presiden, Pak Jokowi, terhadap jajaran kepolisian Indonesia, mudah-mudahan juga sebagai pemicu, khususnya kepada Kapolri, supaya Kapolri juga memicu kepada Kapolda di Indonesia untuk menuntaskan perkara-perkara yang masih belum tuntas. Pasti saya yakin, pasti terpecut. Masa sih nggak terpecut dengan
statement yang diberikan oleh Bapak Presiden ya. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan itu saya ada optimis sedikit walaupun tadi malam saya bermimpi. Sebelum mimpi saya itu tadi malam itu setelah saya melihat pernyataan Bapak Presiden ke bawah halusinasi mungkin ya. Kemudian ke bawah mimpi, dan di dalam mimpi saya itu saya pernah berkomunikasi dengan beberapa saksi ya. Dan ada langsung mengatakan bahwa ada saksi yang tertangkap. Artinya gini, ada saksi yang diduga sebagai tersangka. Itu di mimpi saya. Ya, di mimpi saya ada saksi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Makanya tadi pagi bangun jam 2:30 barusan saya bangun jam 2:30 tuh ya mengucap alhamdulillah, mudah-mudahan mimpi ini jadi kenyataan ya, dimana menyatukan gelar perkara, pernyataan Bapak Presiden, dan adanya penetapan. Mudah-mudahan adanya penetapan. Kita doakan selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.